Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Selamat siang, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Hari ini kita akan belajar mengenai integrasi fungsi rasional pecahan parsial. Nah, fungsi rasional itu apa? Fungsi rasional sudah kalian tahu di pertemuan sebelumnya adalah hasil bagi dari dua polinomial. Nah, integrasi fungsi rasional yaitu menyajikan fungsi rasional sebagai jumlahan fungsi rasional sederhana atau pecahan parsial yang dapat diintegralkan. Contoh, 6x² ditambah 6 per x pangkat 3 ditambah 4x² tambah x kurang 6. Nah, itu pecahan jika dibawa ke dalam bentuk rasional yang lebih sederhana atau pecahan parsialnya adalah 1 per x kurang 1 kurang 10 per x tambah 2 ditambah 15 per x tambah 3. Nah, bentuk yang ini adalah fungsi rasional nx per dx dengan derajat nx lebih kecil dari derajat dx. Jadi ketika ingin memisahkan fungsi rasional menjadi pecahan rasional, ada satu syarat, yaitu derajat nx harus lebih kecil dari derajat dx. Dan fungsi rasional ini seperti tadi sudah di slide sebelumnya adalah hasil bagi fungsi polinomial. Jadi ini dalam bentuk fungsi polinomial. Oke. Dan yang ini bentuk yang ini adalah pecahan parsialnya. Nah, kalau kita integralkan, misalkan kita minta integralkan 6x² ditambah 6 per x pangkat 3 tambah 4x² tambah x kurang 6 dx. Nah, kita bawa dulu ke pecahan parsialnya. Kalau sudah bawa ke pecahan parsialnya, kita akan lebih mudah mengintegralkannya. Ya, ini hasilnya lebih mudah dibanding kalau kita tidak pecah. Tidak pecah ya semakin bingung kita kerjakan. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan dekomposisi atau memisahkan pecahan parsial dari fungsi rasional? Yaitu dengan cara memfaktorkan dx secara lengkap menjadi faktor linear atau faktor kuadratik yang tak dapat difaktorkan lagi. Oke, kalau menurut keadaan faktor-faktor dx dalam memisahkan nx per dx menjadi pecahan-pecahan parsialnya dapat dibedakan menjadi 4 keadaan, yaitu semua faktor dx linear dan berlainan, semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang, yang ketiga dx mempunyai faktor kuadrat dan semua faktor kuadratnya berlainan, yang ketiga dx mempunyai faktor kuadrat yang sama. Dan kali ini kita fokus ke bagian A, yaitu semua faktor dx linear dan berlainan. Nah, semua faktor dx linear dan berlainan itu maksudnya apa? Misalkan faktor-faktor dx itu adalah x kurang A, x kurang B, x kurang C, dan x kurang D, maka dx sama dengan x kurang A dikali x kurang B dikali x kurang C dikali x kurang D. Nah, dibentuk dari bentuk fungsi rasional itu nx per dx itu sama dengan A per x kurang A ditambah B per x kurang B ditambah C per x kurang C ditambah D per x kurang D, di mana konstanta A, B, C, D adalah konstanta-konstanta yang masih akan dicari nilainya. Contoh, selesaikan integral 1 per x² tambah x kurang 2 dx. Nah, penyelesaiannya berarti kita harus pisahkan dulu atau melakukan dekomposisi menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. X² tambah x kurang 2, ya itu dapat kita faktorkan, kita peroleh hasilnya adalah x kurang 1 dikali x tambah 2. Maka dapat dibentuk 1 per x² tambah x kurang 2 itu sama dengan A per x kurang 1 ditambah B per x tambah 2. Ya, sekarang kita cari nilai A dan B yang memenuhi. Oke,
Nah, kita samakan penyebut. Samakan penyebut X kurang 1. Itu samakan penyebut dari A per X kurang 1 ditambah B per X tambah 2. Itu adalah X kurang 1 dikali X tambah 2. Setelah itu kita melakukan operasi pecahan. Samakan penyebut penjumlahan yang berbeda penyebut. Dan kita peroleh A kali X tambah 2 ditambah B dikali dengan X kurang 1. Oke, ini diperoleh 1 per X kuadrat tambah X kurang 2 itu sama dengan A kali X tambah 2 ditambah B kali X kurang 1 per, nah ini kan tadi merupakan faktor dari X kuadrat tambah X kurang 2. Jelas hasil perkalian dari faktor-faktornya itu sama dengan fungsi polinomial pada penyebut ini, yaitu X kuadrat tambah X kurang 2. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan X kuadrat tambah X kurang 2, maka akan diperoleh 1 sama dengan A kali X tambah 2 ditambah B kali X kurang 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat pembuat nolnya, supaya kita lebih mudah menentukan nilai A dan B-nya. Nah, pembuat nolnya berarti X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Kalau untuk X sama dengan negatif 2, berarti ini sudah 0 di A ya. Berarti kita langsung dapat B. B-nya adalah negatif 1 per 3. Kalau untuk X sama dengan 1, otomatis di sini sudah nilai 0. 0 kali B ya 0. Berarti kita bisa langsung memperoleh nilai A. A itu sama dengan 1/3. Berarti bentuk ini itu dapat ditulis menjadi 1/3 kali X kurang 1 dikurang 1/3 kali X tambah 2. Nah, kalau sudah mendapat bentuk seperti ini, sudah fungsi rasional yang lebih sederhana atau pecahan parsialnya, maka kita akan lebih mudah mengintegralkannya. Jadi kita integralkan, ya ini kita integralkan satu persatu, oke. Nah, ini kan langsung dapat ln ya, lebih mudah ya, tambah C. Ya, ini contoh 1. Contoh 2, selesaikan integral dari 6x kuadrat tambah 6 per x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat tambah x kurang 6 dx. Nah, kita lihat derajat atau pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti kita bisa melakukan dekomposisi pecahan parsial atau kita bisa pisahkan dulu menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, awal mulanya kita faktorkan dulu penyebutnya. Kita dapat pemfaktorannya. Silakan menggunakan berbagai cara yang kalian sudah peroleh ketika kalian masih SMA. Oke. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini. Selanjutnya, kita cari nilai A dan B-nya. Nah, kita samakan penyebutnya dulu, samakan penyebut. Setelah itu kita melakukan operasi penjumlahan ketika penyebutnya berbeda, kan kita samakan penyebut. Setelah itu kita bagi dan kita A dikalikan dengan hasil bagi dari ini ke X kurang 1 kali X tambah 2 dikali X tambah 3 bagi dengan X kurang 1. Nah, itu kan dapatnya X tambah 2 dikali X tambah 3. Dan seterusnya sampai dengan yang ke C, tambah C. Oke, kita peroleh. Nah, ini kan faktor-faktornya tadi itu kalau dikalikan kembali ke bentuk polinomial yang ini, X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah X kurang 6. Jadi kalau kita kalikan kedua ruas dengan polinomial ini, maka akan diperoleh ya, sama seperti tadi. Kita tinggal cari X pembuat 0. X pembuat nolnya adalah X min 2, X negatif 2, X negatif 3, dan X positif 1. Nah, kalau untuk X negatif 2, otomatis yang punya negatif 2 sudah 0. Ini 0, ini 0. Berarti kita langsung dapat nilai B. Jadi B-nya dapat negatif 10. Untuk X sama dengan 1, kita tinggal lihat yang punya X kurang 1 itu langsung 0. Berarti kita dapat nilai A. Dan untuk untuk X sama dengan negatif 3,
kita peroleh langsung dapat C-nya 15, sehingga kita dapat bentuk ke sini. Oke. Nah, ini kita sudah lebih mudah mengintegralkannya. Ya, kita integralkan dan akhirnya dapat ln mutlak X kurang 1 dikurang 10 ln mutlak X tambah 2 ditambah 15 ln X tambah 3 ditambah C. Oke, ini tugas untuk diselesaikan. Pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai tugas yang sudah saya berikan. Coba dikerjakan secara mandiri supaya lebih paham apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.